Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat ya? Hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ayo kita persiapkan adik-adik hati kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu sebelumnya ya. Kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Berkati bersekolah minggu kami supaya berjalan dengan lancar dan kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita sekarang akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Tak Takut di Malam yang Gelap. Ayo kami kawan. Memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk dengan baik, tidak pegang handphone atau tidak bermain apa-apa. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, Bapa ku datang padamu.
Tuhan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati anak sekolah minggu kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak minta adik-adik untuk duduk diam. Tidak ada yang jalan-jalan ya. Nah, semuanya duduk yang rapi. Tidak ada yang bermain, tidak ada yang makan. Hari ini kakak minta adik-adik untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Nah, tema kakak adalah berbagi. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa adik-adik yang pernah berbagi dengan orang lain? Nah, tentu semuanya pernah berbagi dengan orang lain. Nah, kakak akan mulai ceritanya. Nah, pada suatu hari, di suatu tempat ada seorang anak kecil, adik-adik. Nah, anak kecil tersebut berada di kerumunan orang banyak. Dan orang banyak tersebut, adik-adik, mereka sedang kelaparan. Nah, kenapa di situ banyak orang, adik-adik? Karena mereka mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, karena mereka ingin sekali melihat Tuhan Yesus dan mereka ingin melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, adik-adik. Nah, anak kecil tersebut, adik-adik, anak tersebut membawa bekal makanan. Nah, bekal tersebut pada waktu dibuka anak tersebut ada roti, 5 roti, ada juga 2 ikan. Nah, adik-adik, saat anak tersebut hendak memakannya, anak tersebut mendengar Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya seperti ini, di manakah tempat untuk kita dapati orang berjualan untuk kita memberi makan orang yang banyak ini? Nah, adik-adik, saat itu memang hari mulai gelap, tidak ada orang yang berjualan, adik-adik. Dan Tuhan Yesus ingin sekali memberi makan orang banyak itu. Dan orang banyak itu terdiri dari 5.000 orang, adik-adik. Nah, karena saking banyaknya orang tersebut, nah untuk memberi makan harus mempunyai makanan yang sangat banyak, adik-adik. Nah, anak tersebut mendengar perkataan dari Tuhan Yesus. Lalu dalam hati anak tersebut berkata seperti ini, Tuhan Yesus membutuhkan makanan, adik-adik. Bagaimana ya? Aku punya makanan. Nah, dapatkah makanan itu aku bagikan kepada mereka? Dan apakah makanan itu berguna untuk mereka? Dan apa yang terjadi, adik-adik? Kemudian anak tersebut waktu hendak dia memakannya, dia tidak jadi memakannya karena dia mendengar Tuhan berkata demikian. Kemudian dia datang kepada murid Tuhan Yesus. Nah, saat itu ada murid Tuhan Yesus yang dekat dengan anak tersebut, namanya Andreas. Nah, waktu anak tersebut datang ke Bapak Andreas, dia berkata, saya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dapatkah saya membantu orang-orang yang sedang kelaparan? Nah, anak-anak, apa yang terjadi saat Andreas mendengar perkataan anak ini, kemudian Andreas datang kepada Tuhan, adik-adik, dan berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil, tapi anak tersebut membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Apakah itu cukup untuk membagikan itu ke banyak orang? Nah, Tuhan tidak menjawab apa perkataan daripada Andreas, adik-adik. Kemudian Tuhan menyuruh semua orang untuk duduk. Nah, mereka duduk semuanya di atas rumput. Dan di situ kemudian Tuhan datang kepada anak tersebut, adik-adik. Nah, Tuhan mengambil makanan anak tersebut dan Tuhan berdoa dan mengucapkan berkat kepada makanan yang ada di tangan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus membagi-bagikan makanan itu untuk orang yang banyak, adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Makanan tersebut tidak habis, adik-adik. Waktu dibagi-bagi sama Tuhan Yesus, makanan itu menjadi banyak. Nah, orang di situ sangat takjub, adik-adik, melihat benar-benar saat itu roti yang tadinya sedikit menjadi banyak. Tadi 5 roti, 2 ekor ikan menjadi banyak.
Dan orang yang ada di situ, mereka semuanya makan kenyang adik-adik. Dan saat selesai mereka makan, kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang mengumpulkan makanan itu adik-adik. Saat dikumpulkan makanan itu, apa yang terjadi? Makanan itu sangat banyak. Nah, ada sisa loh. 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Bayangkan aja adik-adik, tadinya banyak. Nah, akhirnya roti dan ikan itu menjadi ada sisanya adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dilihat oleh banyak orang adik-adik. Dan mereka kagum akan kedahsyatan dari perbuatan Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Nah, mujizat yang Tuhan berikan itu benar-benar membuat orang lain di sekitar situ kagum adik-adik. Nah, mungkin adik-adik berkata, apa itu mujizat? Nah, mujizat itu adalah tindakan yang dilakukan di luar batas kemampuan manusia adik-adik. Seperti apa di luar batas kemampuan manusia itu? Mungkin adik-adik mau bertanya ya. Nah, di luar batas manusia seperti tadi adik-adik, waktu Tuhan berdoa 5 roti 2 ekor ikan itu menjadi banyak tiba-tiba. Kalau 5 roti dan 2 ekor ikan, coba adik-adik bayangkan. Nah, itu pasti yang dapat hanya 7 orang ya. Walaupun dibagi-bagi, tidak mungkin dibagi untuk 5.000 orang laki-laki, nggak akan bisa. Nah, karena Tuhan Yesus yang melakukan itu, mujizat Tuhan Yesus lakukan, itu bisa banyak orang makan. Semua orang makan dengan kenyang. Dan sisa 12 bakul tadi, sangat luar biasa Tuhan itu. Nah, adik-adik yang kakak kasih dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik bayangkan, kalau ada anak tersebut tidak memberikan makanan tersebut kepada Tuhan Yesus, apakah makanan itu bisa menjadi banyak? Tidak adik-adik, makanan tersebut tidak akan menjadi banyak. Makanan tersebut akan dimakan oleh anak kecil tersebut. Dan itu akan habis adik-adik, karena cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sikap daripada anak kecil itu benar-benar sangat baik adik-adik. Anak tersebut memiliki hati yang mau berbagi adik-adik, mau memberikannya kepada Tuhan Yesus, sehingga saat dia memberikan kepada Tuhan Yesus itu dapat memberikan kepada banyak orang. Nah, coba anak tersebut tidak membagikan makanan tersebut kepada Tuhan Yesus atau tidak memberikan kepada Tuhan Yesus, maka orang banyak itu belum tentu mendapatkan makanan yang sangat banyak ya. Tapi karena perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa dan hati anak itu yang benar-benar berbelas kasih, yang mau berbagi, sehingga makanan itu menjadi sangat banyak. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, kakak mengajak untuk kita semua untuk mengerti, untuk kita mau berbagi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya apa yang kita miliki itu bisa juga kita membantu orang lain adik-adik. Dan itu berguna juga bagi orang lain. Nah, mari sama-sama adik-adik lewat pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa menjadi contoh bagi kita semua untuk kita berbagi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Saya, kakak dan kita semua berharap untuk adik-adik mulai hari ini, mulai saat ini kita mau berbagi dengan orang lain. Amin adik-adik. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan sudah selesai. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu.
memberkati-Mu. Hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami mau berbagi satu dengan yang lain ya Bapa. Jika ada orang kekurangan, biar setiap kami semua Tuhan memiliki hati yang mau memperhatikan orang lain dan mau memberi bagi orang lain ya Tuhan. Dan kami semua yang hadir Tuhan, biar Tuhan mau jamah kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau memimpin kami, menuntun kami anak-anak-Mu, agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, semuanya Bapa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan memberi tugas untuk menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2b yang bunyinya, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik ingat ayat hafalannya dan dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.